Selamat datang di video tutorial Laboratorium Sistematika Tumbuhan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Tutorial ini adalah mengenai metode koleksi dan preservasi spesimen tumbuhan. Selamat mempelajari. Item yang pertama adalah koleksi tumbuhan, sampel yang akan nantinya diidentifikasi, sekaligus juga sebagai bahan untuk pembuatan herbarium. Nah, sekarang kita lihat dulu perlengkapan yang diperlukan untuk koleksi sampel. Yang pertama adalah peralatan. Ini adalah cetok atau alat lain yang serupa, yang fungsinya adalah untuk mengambil spesimen tumbuhan yang habitusnya kecil, misalnya rumput atau herba yang perlu diambil sampai dengan bagian akarnya. Kemudian yang kedua ini gunting stek, fungsinya adalah untuk memotong bagian tumbuhan yang berupa ranting atau cabang. Kemudian pinset, ini adalah untuk mengambil beberapa bagian yang sekiranya sulit untuk diambil secara langsung menggunakan tangan. Biasanya bagian-bagian kecil atau kadang yang sulit dijangkau. Kemudian peralatan lainnya untuk kelengkapan mencatat adalah buku lapangan beserta alat tulis. Ini umumnya kemudian dikalungkan supaya tidak lepas, tidak mudah hilang. Sehingga ini menjadi bagian untuk kelengkapan berupa buku lapangan. Nah, untuk kelengkapan spesimen, ketika nantinya sudah diambil, ini setiap spesimen harus selalu disertai dengan etiket gantung atau label gantung yang dituliskan keterangan nomor koleksi, tanggal koleksi, kemudian nama kolektor, lokasi. Nah, ini harus ditulis menggunakan pensil 2B, 3B, atau 4B. Tujuannya adalah supaya tidak luntur kalau kena air atau kena alkohol. Nah, untuk bagian yang mudah rontok, misalnya bunga yang mudah rontok, ini harus dimasukkan dalam kantong plastik tersendiri terpisah. Kemudian juga sama harus disertai dengan label yang menunjukkan informasi yang sama seperti yang dituliskan pada label gantung. Dan nomor koleksinya, kalau ini ada ranting beserta daun, kemudian bunganya terpisah, nomor koleksinya harus sama. Dalam hal yang berdaging, misalnya buah yang ukurannya kecil atau biji, bisa dimasukkan ke dalam botol koleksi yang sebelumnya sudah diisi dengan alkohol 70%. Nah, ini di sini dituliskan keterangannya, sama seperti keterangan yang ditulis pada label. Atau jika buahnya cukup besar, ini bisa digunakan botol koleksi. Prinsipnya sama. Prosedur pengawetan pertama adalah menggunakan alkohol 70%. Kita ambil spesimen ini, dan ini dipilih karena ini lengkap. Ada bagian daun, bunga, dan juga buahnya. Jadi ini contoh spesimen yang ideal untuk bisa diidentifikasi. Nah, ini habitusnya herba, sehingga sedapat mungkin kita cari bagian akarnya. Kalaupun tidak, maka akar juga bukan merupakan bagian yang esensial. Jadi kita coba untuk memperoleh bagian akarnya menggunakan cetok ini, kita gali. Nah, ini kemudian sudah bisa kita peroleh, kita cabut. Nah, ini bagian keseluruhan spesimen yang kita koleksi. Berikutnya kita beri identitas sampel ini dengan menuliskan pada etiket gantung. Jadi kita tulis menggunakan pensil identitasnya. Pertama adalah nomor koleksi 03, kemudian identitas kolektor, kemudian tanggal koleksi beserta lokasi. Setelah kita tuliskan, maka kita gantungkan etiket ini pada spesimen di bagian yang tidak mungkin atau tidak mudah lepas. Kita talikan seperti ini. Nah, ini yang tidak mudah lepas. Jadi ini misalnya ini bagian ini akan tertahan, yaitu tidak mudah
kertas. Selanjutnya spesimen yang sudah kita koleksi kita masukkan ke dalam kantong sampel. Untuk rumput-rumputan itu yang paling dipentingkan adalah organ generatifnya atau yang namanya bunga ini. Nah, tetapi juga dipentingkan juga untuk daunnya. Ini adalah teknik koleksi untuk golongan tumbuhan rumput-rumputan ataupun teki ya. Jadi yang pertama kali yang harus kita siapkan adalah etiket gantung, kemudian ada alat tulis, pensil, dan kemudian alat untuk mengambil bahan. Pertama kali yang dipentingkan adalah habitus kalau bisa dari rumput ini. Nah, ini akan kita jungkil sampai akarnya supaya kita bisa mengidentifikasi dengan sebaik-baiknya. Nah, ini bahan seperti ini sudah cukup representatif kalau sudah menunjukkan ada daun, ada akar, ada rimpangnya, dan kemudian ada perbungaan seperti ini. Perbungaan ini memang cocok sekali kalau kita koleksi di pagi hari karena di sini masih tampak benang sarinya itu putihnya dan sebagainya itu mekar, jadi bagus sekali. Ini adalah kemudian tanaman ini akan segera kita beri yang namanya itu etiket gantung ya, seperti ini misalnya etiket gantung, kemudian kita kita talikan di daerah batangnya, daerah antara batang dan bunga ini. Nah, kemudian kita tulisi. Yang pertama itu ada tulisan tentang nomor koleksi, misalnya nomor 1 misalnya, kemudian kode tempat misalnya, kemudian kode waktu dan sebagainya. Ini kita catat di dalam etiket gantung, dan etiket gantung itu tidak boleh lepas dari spesimen itu selama-lamanya kalau bisa. Ini kan harus permanen mengikuti sampel ini. Nah, kemudian kalau ini sudah memiliki kode memiliki etiket gantung, dan kemudian kita catat di buku lapangan. Nah, di buku lapangannya itu lalu kita catat misalnya, nah ini kita catat di buku lapangan nomor 1 keluarga rumput-rumputan misalnya, kemudian lokasinya di mana, dan spesifikasi atau karakteristik di lapangannya, morfologi di lapangannya itu apa. Nah, itu kita catat. Nah, setelah itu baru kalau kita sudah antara nomor yang ada di etiket gantung dan nomor di buku lapangan ini sudah cocok, maka sampel ini akan kita masukkan bersama-sama dengan sampel yang lainnya. Misalnya kita masukkan di dalam plastik bag ini secara bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya atau spesimen yang lainnya. Kita akan mengambil sampel yang bagian dari tumbuhan berhabitus pohon. Nah, ini contoh sampel yang ideal karena ada bagian ranting beserta daun, kemudian ada bunga, dan bunganya ini juga ada bunga yang mekar dan ada bunga yang masih kuncup. Bagian-bagiannya masih lengkap untuk kepentingan identifikasi. Dan juga pada ranting yang berdekatan ada buah. Nah, ini adalah contoh sampel yang ideal. Cara mengambilnya adalah dipotong menggunakan gunting strek pada bagian ranting yang membawa bunga dan ranting yang membawa buah ini bisa terikut serta. Kita potong di posisi sini. Kemudian karena buahnya ini ukurannya besar dan tidak memungkinkan untuk dipres menggunakan alat pengepres sasak, maka ini dikoleksi di tempat terpisah menggunakan botol koleksi yang ukurannya memungkinkan untuk buah ini masuk dan terendam sepenuhnya di dalam alkohol 70%. Jadi dipotong bagian buahnya, kemudian dimasukkan ke dalam botol koleksi yang sebelumnya sudah diisi alkohol
70%. Nah, setelah dimasukkan, kemudian botol ditutup dengan rapat, dipastikan rapat tutupnya dan tidak ada cairan yang keluar. Kemudian dituliskan keterangan pada etiket gantung tapi terlepas, karena etiket ini nanti akan dimasukkan ke dalam botol koleksi dan identitasnya sama dengan yang akan dituliskan untuk menyertai ranting yang mendukung daun dan yang mendukung bunga. Satu spesimen ada 2 koleksi, yaitu koleksi buah yang tadi sudah dimasukkan di dalam botol koleksi dan koleksi ranting yang mendukung daun dan bunga. Maka yang harus diingat, nomor koleksi harus sama. Kemudian dapat ditambahkan pula keterangan pada etiket gantung yang menyertai ranting ini bahwa spesimen buah dikoleksi di awetan basah, sehingga nantinya ketika identifikasi tidak akan lupa bahwa ada buah yang menyertai ranting dengan daun dan dengan bunga ini. Selanjutnya dimasukkan dalam plastik koleksi bersama tadi 2 spesimen yang sudah dikoleksi terlebih dahulu. Acara praktek kali ini kita akan praktek untuk menata spesimen yang sudah dikoleksi dari lapangan menjadi bahan yang siap untuk dikeringkan sebagai herbarium awetan kering seperti contoh di depan. Perlengkapan yang diperlukan, yang pertama ada kertas koran. Ini fungsinya untuk menyerap kelembaban spesimen. Nah, kertas koran ini secara berkala ini harus diganti tergantung pada kondisi spesimen. Misalnya untuk yang relatif kering seperti ini bisa 2 hari sekali, tetapi untuk yang bahannya adalah herba yang berbatang basah ini perlu diganti setiap hari. Jadi ini tergantung pada kondisi spesimennya. Setiap sampel yang nantinya sudah diletakkan di dalam lipatan kertas koran, kemudian secara berselang-seling nanti ditempatkan di antara 2 kantong bergelombang seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk membuat spesimen tidak berubah posisi, ya, dan disebut dengan pressing. Kemudian setelah 10 spesimen nanti akan ditempatkan di antara 2 bilah papan atau triplek seperti ini, sehingga posisinya betul-betul tidak berubah. Dan nantinya setelah sekian tumpuk kurang lebih pada ketinggian 20 cm ini nanti setiap bendel kemudian diikat dengan tali pengikat yang kuat seperti ini untuk kemudian siap dimasukkan ke dalam lemari pengering untuk proses pengeringan. Sekarang kita akan praktek untuk satu spesimen yang pertama. Siapkan kertas korannya, dan juga kita perlu mengingat bahwa penempatan spesimen pada lipatan kertas koran ini harus sesuai dengan ukuran kertas herbarium yang nantinya akan digunakan untuk memakai spesimen. Jadi kertas karton ini sudah dibuat seukuran dengan kertas herbarium. Kita ambil contoh satu sampel ini. Dalam hal ini tidak mungkin kita akan menempelkan keseluruhan ukuran sampel ini. Kita potong secukupnya dengan catatan kita tidak menghilangkan identitas sampel dalam arti bentuk daun, kemudian pola percabangan juga masih kelihatan. Ini kita potong di posisi yang memungkinkan kita untuk bisa memperoleh sampel yang representatif bentuknya dan bentuknya. Kita potong di posisi ini. Dalam hal ini kalau kita letakkan begini juga melebihi ukuran, maka ini perlu kita lipat. Ada aturannya, yaitu melipat membentuk konfigurasi huruf C atau huruf M atau huruf W. Nah, ini contohnya. Kemudian kita lihat, misalkan di sini ada contoh satu helai daun yang kondisinya tidak bagus, bisa kita potong, tetapi tidak sampai keseluruhan. Artinya posisi di sini ada daun masih tetap kelihatan. Dalam menempatkan daun, sejak dari awal kita sudah menata supaya ada permukaan atas dan permukaan
bagian daun kita balik posisinya seperti ini, sehingga nampak permukaan atas dan permukaan bawah daun. Kemudian ini tadi spesimen ini perlu dilipat supaya sesuai dengan ukuran kertas herbarium yang nantinya akan digunakan untuk menempelkan spesimen ini ketika nantinya sudah kering. Proses pelipatan juga harus hati-hati supaya tidak rusak. Contohnya seperti ini, daun sebenarnya pada posisi seperti bisa kita tekuk juga seperti ini, bisa kita lipat. Setelah ini semua masuk, maka ini kita lipat. Pastikan juga tadi label sudah terikut. Setelah ini kemudian bisa kita tambahkan akun perburuan yang berikutnya supaya di posisi tidak. Setelah semua spesimen diletakkan di dalam kertas koran dan kemudian pada setiap lapisan diberikan karton bergelombang, maka disusun ke dalam sasak dan diikat dengan erat. Untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam oven atau lemari pengering. Secara berkala, setelah di dalam oven atau lemari pengering, maka dapat diambil dan dipastikan bahwa spesimen tetap berada dalam posisi tegak untuk menghindari kerusakan spesimen selama proses pengeringan. Setelah dikeringkan, maka selanjutnya adalah diperiksa, dipastikan bahwa spesimen telah benar-benar kering. Nah, begini cara pemeriksaan spesimen, dipastikan bahwa telah kering sempurna sehingga siap untuk dilakukan penempelan di atas kertas herbarium. Tahap pertama untuk penempelan spesimen adalah memastikan label telah terpasang pada bagian sudut kanan bawah. Kemudian spesimen ditempatkan pada posisi sedapat mungkin proporsional terhadap kertas herbarium. Penempelan dilakukan menggunakan selotip dan harus menggunakan alat sehingga tidak terdapat sidik jari pada selotip tersebut. Jumlah selotip yang diperlukan sesuai dengan ukuran spesimen yang ditempelkan. Berikutnya dipastikan bahwa label tidak tertutup oleh spesimen. Dan ini adalah hasil akhir proses penempelan spesimen herbarium kering di atas kertas herbarium yang sudah dilengkapi dengan label dan juga terikut label gantung pada saat pertama kali spesimen dikoleksi.